Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini materi kita adalah persamaan kuadrat, lanjutan dari pertemuan yang lalu. Kemarin kan kita sudah membahas tentang pengertian dari persamaan kuadrat, menentukan akar-akar persamaan kuadrat yang kita tempuh dengan 3 cara, yaitu cara faktorisasi, melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, dan menggunakan rumus ABC. Nah, untuk pertemuan ini kita lanjutkan ke materi yang lainnya. Nah, pada materi ini masih pada kompetensi dasar, yaitu 3.19, menentukan nilai variabel pada persamaan dan fungsi kuadrat. Tujuan pembelajaran diharapkan dalam pembelajaran kali ini siswa dapat yang pertama itu menentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Tujuan yang kedua menentukan rumus jumlah akar-akar persamaan kuadrat. Tujuan pembelajaran kita yang ketiga yaitu menentukan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Tujuan yang keempat adalah menyusun persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya. Dan tujuan pembelajaran kita yang terakhir yaitu menyusun persamaan kuadrat berdasarkan akar-akar persamaan kuadrat lainnya. Nah, jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Jika diperhatikan cara mencari penyelesaian persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus, maka jenis akar-akar tersebut akan bergantung pada nilai B pangkat 2 dikurang 4 kali A kali C. Nah, diingat nilai dari B pangkat 2 dikurang 4 kali A kali C disebut dengan diskriminan. Jadi diingat diskriminan atau D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4 kali A kali C. Diingat nak, diskriminan D berguna untuk membedakan atau mendiskriminasikan jenis-jenis akar. Beberapa jenis akar persamaan kuadrat berdasarkan nilai D, yaitu yang pertama, jika D-nya lebih dari 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar real yang berbeda. Jika D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar real yang sama atau sering disebut mempunyai akar kembar atau akar sama. Jika D kurang dari 0, maka persamaan kuadrat mempunyai akar yang tidak real atau imajiner. Nah, sekarang kita masuk pada tujuan pembelajaran selanjutnya, yaitu rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, jika X1 dan X2 akar-akar persamaan dari AX pangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan 0, maka diingat jika kedua akar tersebut dijumlahkan maka didapatkan X1 tambah X2 sama dengan minus B per A. Jadi rumus untuk jumlahnya nanti itu yaitu X1 tambah X2 sama dengan minus B per A. Jika kedua akar tersebut dikalikan, maka didapatkan X1 kali X2 sama dengan C per A. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Contoh pertama, akar-akar persamaan kuadrat X pangkat 2 dikurang 3X dikurang 1 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Tanpa harus menyelesaikan persamaannya terlebih dahulu, hitunglah A X1 tambah X2, B X1 kali X2, dan C X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2. Nah, kita lihat penyelesaiannya.
Persamaan kuadrat X pangkat 2 dikurang 3X kurang 1 sama dengan 0, kita tentukan dulu nilai dari A, B, dan C-nya. Sehingga persamaan tersebut memiliki koefisien-koefisien A sama dengan 1, B sama dengan minus 3, dan C sama dengan minus 1. Nah, dari itu setelah kita menentukan nilai A, B, dan C-nya, nah kita bisa langsung menentukan atau menyelesaikan pertanyaan yang pertama, yaitu A X1 tambah X2. Diingat, rumus dari X1 tambah X2 sama dengan minus B per A, sehingga kita substitusikan nilai B adalah minus 3 dan A adalah 1. Minus 3 per 1 itu sama dengan positif 3 per 1 sama dengan 3. B, X1 kali X2, rumusnya sama dengan C per A. Kita substitusikan nilai C sama dengan minus 1 per nilai A adalah 1. Sehingga minus 1 per 1 sama dengan minus 1. C, X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2, rumusnya adalah X1 pangkat 2 ditambah 2 kali X1 kali X2 ditambah X2 pangkat 2 dikurang 2 kali X1 kali X2. Atau rumus itu bisa kita tulis dengan X1 tambah X2 pangkat 2 dikurang 2 kali X1 kali X2. Nah, kita substitusikan hasil dari X1 tambah X2 adalah 3 dikurang 2 kali hasil dari X1 kali X2 yaitu minus 1. Atau bisa kita tulis, perhatikan, sama dengan minus B per A pangkat 2 dikurang 2 kali C per A itu sama dengan minus 3 per 1 pangkat 2 dikurang 2 kali minus 1 per 1. Nah, sama dengan 3 pangkat 2 itu hasilnya 9, sedangkan minus 1 kali 1 dikali dengan 2 itu sama dengan positif 2, sehingga 9 tambah 2 sama dengan 9. Nah, contoh soal yang kedua. Salah satu akar persamaan kuadrat X pangkat 2 dikurang 8X ditambah K sama dengan 0 adalah 3 kali akar yang lainnya. Hitunglah nilai K. Nah, dari soal ini kita disediakan persamaan kuadrat yaitu X pangkat 2 dikurang 8X ditambah K. Kita dituntut untuk mencari nilai dari K atau nilai dari konstan. Mari kita simak bersama-sama penyelesaiannya. Nah, langkah pertama, dari persamaan X pangkat 2 dikurang 8X ditambah K sama dengan 0, selalu kita dituntut untuk menentukan nilai dari koefisiennya, yaitu nilai A sama dengan 1, nilai B sama dengan minus 8, dan C sama dengan K. Nah, kita misalkan akar-akar persamaan tersebut adalah X1 dan X2, maka X1 sama dengan 3 kali X2. Nah, dengan rumus jumlah akar, X1 tambah X2 itu sama dengan minus B per A. Kita substitusikan lagi nilai B-nya, yaitu minus 8 per 1. Jadi minus 8 per 1 itu sama dengan 8. Sehingga 3X2 ditambah X2 sama dengan 8. Di sini X1-nya itu langsung kita rubah menjadi 3X2 karena sebelumnya kita sudah misalkan X1 itu sama dengan 3X2. Sehingga langkah yang ini kita langsung ganti X1 sama dengan 3X pangkat 2 ditambah 3X2 ditambah X2 sama dengan 8. 3X2 ditambah X2 itu sama dengan 4X2 sama dengan 8. Jadi untuk menentukan X2 langsung kita bagi 8 per 4 itu sama dengan 2, sehingga X2 itu sama dengan 2. Nah, X1 sama dengan 3X2, kita ambil persamaan tadi, permisalan yang di atas lagi. X1 sama dengan 3X2 sama dengan 3 kali, kita mengganti nilai X2-nya adalah 2, sehingga 3 kali 2 itu sama dengan 6. Jadi di sini sudah kita dapat X1 itu sama dengan 6. Nah, dengan rumus hasil kali akar-akar,
X1 kali X2 sama dengan C per A. Kita masukkan nilai C adalah K dan A adalah 1, sehingga C per A sama dengan K per 1. K per 1 itu sama dengan K. Nah, 6 kali 2 sama dengan K. Kita lihat dari mana 6 kali 2. Perhatikan rumus yang di atasnya, X1 kali X2. X1 itu nilainya 6, sedangkan X2 itu nilainya 2. Sama dengan K. K-nya itu kita turunkan dari atas. Sehingga K itu sama dengan 6 kali 2 adalah 12. Nah, materi selanjutnya yaitu menyusun persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya. Diingat, jika akar-akar persamaan kuadrat diketahui, ada 2 cara yang dapat digunakan untuk menyusun persamaan kuadrat, yaitu cara pertama, A. Menggunakan rumus perkalian faktor dan menyelesaikan persamaan kuadrat dengan faktorisasi. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, maka persamaan kuadrat yang dimaksud adalah, nah perhatikan, dalam kurung X dikurang X1 belas kurung kali X kurang X2 belas kurung sama dengan 0. Nah, cara yang kedua, menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, maka persamaan kuadratnya adalah X pangkat 2 dikurang hasil jumlah dari X1 tambah X2 dikali X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Contoh soalnya adalah tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya A minus 8 dan 3, B 5 dikurang akar 3, dan 5 ditambah akar 3. Nah, dari soal-soal ini yang diketahui adalah akar-akarnya. Nah, kita dituntut untuk menentukan bentuk persamaan kuadrat dari akar-akar yang diketahui. Nah, mari kita simak penyelesaian dari contoh soal berikut. Nah, untuk contoh soal yang pertama, yang akar-akarnya diketahui adalah minus 8 dan 3, maka kita akan tempuh dengan 2 cara. Jadi, kita akan menyelesaikan dengan cara pertama dulu. Nah, cara pertama yaitu menggunakan rumus perkalian faktor. Jadi, untuk soal yang ke A, kita misalkan X1-nya sama dengan minus 8 dan X2-nya sama dengan 3. Sehingga persamaan kuadratnya langsung kita substitusikan nilai X1 ke cara yang pertama tadi, sehingga kita peroleh X dikurang minus 8 dikali X dikurang 3. Nah, sama dengan X ditambah, perhatikan minus kali minus itu menjadi positif, sehingga X tambah 8 kali X dikurang 3. Selanjutnya kita kalikan, X kali X mendapatkan X pangkat 2, kemudian X kali minus 3 hasilnya minus 3X, 8 kali X hasilnya 8X, dan positif 8 dikali minus 3 hasilnya minus 24 sama dengan 0. Kemudian kita jumlahkan yang sejenis sehingga kita peroleh X pangkat 2 ditambah 5X. 5X itu berasal dari minus 3X ditambah 8X. Hasilnya positif 5X dikurang 24 sama dengan 0. Nah, inilah bentuk persamaan kuadrat yang akar-akarnya diketahui, yaitu minus 8 dan 3. Nah, coba kita bandingkan kalau kita menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar. Nah, sama, kita misalkan X1 sama dengan minus 8 dan X2 sama dengan 3. Nah, dari sini, dari permisalan ini bisa kita cari X1 tambah X2-nya, yaitu sama dengan minus 8 tambah 3 sama dengan minus 5.
Dan kita cari juga X1 kali X2 nya sama dengan minus 8 kali 3 sama dengan minus 24. Nah, dari sini kan kita sudah peroleh jumlah akarnya yaitu minus 5 dan hasil kali akarnya adalah minus 24. Nah, setelah itu kita peroleh persamaan kuadratnya. Maka persamaan kuadratnya langsung saja kita substitusikan ke cara yang kedua tadi, yaitu menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akarnya, yaitu X pangkat 2 dikurang dalam kurung X tambah X1 tambah X2 kali X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, X2 nya kita tulis ulang, dikurang, kita masukkan nilai hasil jumlahnya X1 tambah X2 tadi adalah minus 5 kali X ditambah hasil kali X1 kali X2 adalah minus 24. Nah, oke. Nah, sehingga kita peroleh di sini X pangkat 2 minus kali minus 5X sama dengan positif 5X dikurang 24 sama dengan 0. Nah, kita ulang. Nah, selanjutnya contoh soal yang kedua. Akar-akar tadi yang diketahui adalah 5 dikurang akar 3 dan 5 ditambah akar 3. Nah, dari sini kita tulis X1 sama dengan 5 dikurang akar 3 dan X2 sama dengan 5 tambah akar 3. Nah, dari sini kita cari hasil jumlah akarnya yaitu X1 tambah X2 sama dengan kita substitusikan nilai X1-nya adalah 5 dikurang akar 3 ditambah X2-nya adalah 5 ditambah akar 3. Nah, sehingga kita peroleh di sini 5 di sini tertulis sama dengan 5 ditambah 5 itu hasilnya 10, sedangkan minus akar 3 ditambah akar 3 itu hasilnya habis. Jadi ini habis, sehingga hasil jumlahnya X1 tambah X2 adalah 10. Nah, sedangkan untuk X1 kali X2 sama dengan 5 dikurang akar 3 dikali dengan 5 ditambah akar 3. Diingat sifat perkalian yang seperti ini yang dikalikan itu tinggal 5 kali 5 dikurang akar 3 minus akar 3 dikali akar 3, sehingga kita peroleh 25 dikurang 3 sama dengan 22. Sehingga persamaan kuadratnya adalah, nah, kita tulis bentuknya yaitu X pangkat 2 dikurang X1 tambah X2 kali X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Langsung kita substitusikan nilai X1 tambah X2 dan X1 kali X2. Sehingga kita peroleh X pangkat 2 dikurang X1 tambah X2 adalah 10, menghasilkan minus 10X ditambah X1 kali X2 kita peroleh tadi adalah 22. Sehingga bentuknya adalah persamaan kuadratnya adalah X pangkat 2 dikurang 10X ditambah 22 sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu menyusun persamaan kuadrat berdasarkan akar-akar persamaan kuadrat lainnya. Nah, untuk menentukan persamaan kuadrat berdasarkan akar-akar persamaan kuadrat lain, kita perhatikan contoh berikut. Nah, contoh. Susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 5 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat X pangkat 2 dikurang 8X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya, kita lihat penyelesaiannya. Nah, dari persamaan di atas, X pangkat 2 dikurang 8X ditambah 2 sama dengan 0, kita cari nilai A, B, dan C, sehingga kita peroleh A-nya sama dengan 1,
B-nya sama dengan minus 8 dan C-nya sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita misalkan akar-akar persamaan X pangkat 2 dikurang 8X tambah 2 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Maka kalau kita cari hasil jumlah X1 tambah X2 sama dengan, diingat rumusnya nak, minus B per A, kita substitusikan nilai B-nya adalah minus 8 per 1 sehingga minus 8 per 1 sama dengan 8. Nah, selanjutnya kita cari hasil kali akarnya, yaitu X1 kali X2 sama dengan rumusnya C per A. Jadi kita substitusikan nilai C-nya 2 per A1 sehingga C per A sama dengan 2 per 1 sama dengan 2. Nah, jadi diingat hasil kali akar-akarnya yaitu hasil jumlah akarnya adalah 8 dan hasil kali akarnya adalah 2. Nah, selanjutnya kita misalkan akar-akar persamaan kuadrat baru yang akan dicari adalah alfa dan beta. Nah, jadi akar-akar yang dicari itu kita misalkan dulu alfa dan beta. Maka alfa sama dengan X1 tambah 5 dan beta sama dengan X2 tambah 5. Ini Ibu ulangi, kita misalkan akar-akar persamaan kuadrat baru yang akan dicari adalah alfa dan beta. Maka alfa sama dengan X1 tambah 5 dan beta sama dengan X2 tambah 5. Perhatikan, X tambah 5 itu berasal dari soal yang di atas, yaitu akar-akarnya 5 lebihnya dari. Makanya X1 itu kita jumlahkan 5 dan X2 juga kita jumlahkan 5, sehingga kita tulis seperti itu. Selanjutnya kita cari hasil jumlah alfa dan beta, yaitu alfa tambah beta sama dengan masukkan nilai alfanya X1 tambah 5 ditambah masukkan nilai betanya X2 tambah 5. Sehingga di sini kita rubah bentuknya tapi tidak merubah nilai. Sehingga kita peroleh, kita satukan X1 tambah X2 ditambah 5 tambah 5 yaitu 10. Dan kita masukkan nilai X1 tambah X2 yang kita peroleh tadi di atas yaitu 8 ditambah dengan 10 sehingga alfa tambah beta adalah 8 sama dengan 18. Nah, setelah kita peroleh alfa tambah beta, sekarang kita cari perkalian alfa kali beta. Nah, alfa kali beta sama dengan X1 tambah 5 dikali dengan X2 tambah 5. Di sini kita kali ruas ya. X1 kali X2 adalah sama dengan X1 kali X2, kita tulis seperti itu. X1 kali 5, X1 tambah X1 kali positif 5 hasilnya positif 5X1. Positif 5 dikali X2 hasilnya positif 5X2. Positif 5 dikali 5, kita tulis seperti itu. Nah, sehingga kita peroleh X1 tambah X2. Dari sini kita rubah bentuknya tapi tidak merubah nilai karena kebetulan koefisien X1 dan X2 sama-sama 5. Maka kita rubah bentuknya seperti yang tertulis di atas, yaitu 5 kali X1 tambah X2 tambah 25 itu berasal dari 5 kali 5. Kemudian kita masukkan X1 kali X2 yang kita peroleh tadi sebelumnya, yaitu 2 ditambah 5 kali X1 tambah X2 adalah 8 ditambah 25. Sehingga di sini cara hitungnya 5 kali 8 40 ditambah 2 kemudian ditambah 25 hasilnya 67. Nah, sekarang kita sudah bisa menentukan persamaan kuadrat baru yang mempunyai akar-akar alfa dan beta, yaitu di sini persamaan kuadrat barunya kita tulis bentuk umumnya yaitu X pangkat 2 dikurang alfa tambah beta kali X ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Jadi kita bisa langsung masukkan, substitusikan nilai alfa tambah betanya, sehingga kita peroleh X pangkat 2 dikurang 18X ditambah alfa kali beta adalah 67.
Sehingga X pangkat 2 dikurang 8X tambah 67 adalah bentuk persamaan kuadrat baru dari contoh soal yang ke B tadi. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini Ibu akan memberikan uji kompetensi untuk kalian. Nah, uji kompetensinya ini terdiri dari, untuk soal yang pertama, jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat 2X pangkat 2 dikurang 4X tambah 3 sama dengan 0, maka tentukan nilai dari A. X1 tambah X2, B. X1 kali X2, dan C. X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2. Soal yang kedua, sama persis kan contoh soal yang di atas tadi. Nah, jadi Ibu harapkan kalian bisa mengerjakan uji kompetensi berikut ini ya. Kemudian contoh soal yang kedua, latihan yang kedua, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya A minus 3 dan 2 dan B itu 1 ditambah 3 akar 2 dan 1 dikurang 3 akar 2. Kemudian soal yang ketiga, susunlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya setengah kali akar-akar persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah 5X tambah 1 sama dengan 0. Soal yang keempat, susunlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya kebalikan dari akar-akar persamaan kuadrat X pangkat 2 dikurang 6X tambah 2 sama dengan 0. Soal yang terakhir, susunlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya kuadrat dari akar-akar persamaan kuadrat 2X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 4 sama dengan 0. Jadi untuk kesempatan ini selamat mencoba ya nak. Semoga uji kompetensi kali ini kalian bisa berhasil dan mendapatkan hasil yang benar. Jadi Ibu ucapkan banyak terima kasih bagi kalian yang telah menyimak pembelajaran kita hari ini. Jadi jazakumullah khair untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.